Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, pada majelis yang pertama kita telah membahas secara ringkas muqaddimah yang pertama dan muqaddimah yang kedua. Sekarang kita akan membahas insyaallah taala muqaddimah yang ketiga. Pada halaman 49. Di akhir muqaddimah pertama pada halaman 21 dijelaskan ringkasan dari manhaj, sifat atau sikap para sahabat di dalam beragama Islam. Bagaimana cara mereka beragama itu? Dijelaskan di sini. Pertama, mereka mengambil agama mereka dari Alkitab, Al-Quran. Mereka tidak keluar dari Al-Quran. Yang kedua, dari As-Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah selalu berjalan bersama, tidak pernah berpisah dan tidak boleh dipisahkan. Karena As-Sunnah merupakan penafsir atau yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Maka cara beragama para sahabat tidak keluar dari Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah telah fitrahkan manusia berdasarkan agama Islam. Mereka tidak keluar dari fitrah ini. Yang keempat, mereka berjalan sesuai dengan akal mereka yang bersih, lagi sahih dan sharih, memiliki ketegasan. Sharih itu artinya memiliki ketegasan. Maka mereka berjalan bersama fitrah yang Allah telah fitrahkan mereka, dan mereka tidak keluar dari fitrah itu. Yang kelima, mereka berjalan sesuai dengan lughah mereka, bahasa Arab,
yang Al-Quran turun dalam bahasa Arab, dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam orang Arab dan berbicara dengan bahasa Arab, sehingga mereka para sahabat tidak keluar dari bahasa Arab. Karena salah satu kerusakan di dalam beragama adalah menerjemahkan agama, ditafsirkan ke dalam bahasa ajam, sehingga terjadi kerusakan. Bukan terjemahan Al-Quran, tidak. Tetapi ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan bukan dengan bahasa Arab yang asli. Terjadilah penyimpangan-penyimpangan yang sangat besar sekali, dan kita akan lihat, ya. Nah, dengan 5 prinsip tadi mereka beragama, para sahabat itu ridwanullah alaihim jami'an, dan itu yang wajib kita ikuti, mengambil agama dari Alkitab dan Sunnah, berjalan sesuai dengan apa yang Allah telah fitrahkan kita, dan dengan akal yang sehat, dan seterusnya. Sekarang kita akan melihat kepada muqaddimah yang ketiga dengan judul perbedaan antara manhaj salaf dengan manhaj khalaf mutakallimin. Sudah saya jelaskan ini dalam masalah ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, yakni sifat-sifat Allah. Allah mempunyai nama dan sifat-sifat. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara manhaj salaf, cara beragamanya kaum salaf, para sahabat dan pengikut mereka, dengan manhaj khalaf yang menyalahi manhaj salaf. Mutakallimin telah saya jelaskan, mereka yang berbicara tentang akidah Islamiyah berdasarkan dalil-dalil akliyah, akal, mendahulukan akal dari wahyu. Para sahabat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, lihat catatan kakinya nomor 16, pengambilannya, tidak pernah terjadi perselisihan di antara para sahabat dalam satu pun masalah dari masalah-masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka semuanya telah menjadi satu kalimat dalam mengimani, mentauhidkan nama dan sifat Allah, dari yang pertama sampai yang terakhir. Mereka menetapkan apa yang dikatakan oleh Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis tentang nama dan sifat Allah. yakni para sahabat telah membaca Al-Quran sebelum kita. Ketika mereka melewati ayat-ayat sifat tentang sifat-sifat Allah, seperti yang nanti akan sebagiannya kita baca, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengomentarinya, yang menafsirkannya seperti tafsir kaum mutakallimin. Mereka melewati ayat-ayat sifat dan mereka mengimaninya,
dan mereka menetapkannya apa adanya seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengatakan, oh arti ayat ini begini maknanya. Tidak. Hal itu menunjukkan bahwa mereka sepakat menjadi satu kalimat dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ahli bid'ah yang telah menyelisihi manhaj atau sikap cara beragama mereka. Ahli bid'ah telah melakukan apa? Tahrif atau ta'wil yang batil, merubah makna yang hak dari ayat dan hadis kepada makna yang batil. Kemudian ta'til. Ta'til itu artinya menghilangkan sifat-sifat Allah atau membatasinya hanya beberapa sifat saja. Seperti yang kita kenal dari kecil sifat 20. Padahal sifat Allah tidak terbatas. Sifat Allah banyak sekali. Karena setiap nama mengandung sifat, tidak sebaliknya. Yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita, Allah mempunyai 99 nama, 100 dengan nama Allah. Itu bukan merupakan batasan. Itu yang Allah beritahukan di dalam Al-Quran dan diberitahukan sebagiannya oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang kita kenal dengan Al-Asma'ul Husna. Dan sifat-sifatnya banyak sekali. Nah, ahlus sunnah, ahli bid'ah saya maksudkan, itu menghilangkan sifat-sifat Allah atau membatasinya. Seperti sifat 20 gitu. Atau yang ketiga, halaman 50, mereka membuat tamtsil. Apa arti tamtsil? Menyerupai atau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tidak boleh kita menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan dia Allah tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu pun juga. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. yakni Allah tidak sama sifatnya, zatnya, sifatnya, perbuatannya, perkataannya dengan sesuatu pun makhluk. Dan tidak ada satupun makhluk yang sama dan menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Takyif yaitu bertanya bagaimanakah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh. Maka kaum salaf membina akidah mereka tentang nama dan sifat Allah. Pertama adalah mereka menetapkan isbat, menetapkan apa yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulullah SAW tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah mereka, menetapkan apa adanya. Berbeda dengan ahli bid'ah, mereka merubah nama dan sifat Allah, nama atau sifat-sifat Allah. Yang kedua, mereka ahlus sunnah meniadakan
penyamaan atau penyerupaan Allah dengan makhluknya, atau sebaliknya, makhluk dengan Allah, baik pada zatnya, perbuatannya, perkataannya, dan nama dan sifat-sifatnya. Mereka menafikan atau meniadakan penyerupaan atau penyamaan Allah dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Yang ketiga, mengetahui maknanya. Ketika Allah berfirman bahwa Dia mempunyai wajah, maka ahlu sunnah tahu arti wajah adalah wajah. Tetapi tidak sama antara wajah Allah dengan wajah makhluknya. Oleh karena itu tidak boleh kita katakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Tidak boleh. Tapi Allah mempunyai wajah, ia wajah. Mereka kenal arti wajah, ia wajah. Tetapi pada hakikatnya tidak sama. Allah lah yang tahu. Tetapi ahlu sunnah menetapkan wajah, tahu artinya wajah, ya wajah. Yang dinafikan oleh ahlu sunnah penyamaan, penyerupaan dengan wajah makhluknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mereka tidak bertanya bagaimanakah sifat Allah itu. Kalau ahli bid'ah, mereka katakan bahwa mereka meniadakan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan bahwa itu zat Allah, diri Allah, bukan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari mereka mengatakan enggak tahu apa itu wajah. Ini sudah kita singgung pada muqaddimah yang kedua. Nah, ini asas ahlu sunnah, menetapkan nama dan sifat-sifat Allah dan meniadakan penyerupaan, penyamaan Allah dengan makhluknya. Tidak sama, sama sekali tidak sama. Dan yang ketiga, mereka ahlu sunnah mengetahui nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang keempat, mereka tidak bertanya bagaimana sifat Allah itu. Tidak boleh kita bertanya bagaimana sifat Allah itu, bagaimana wajah Allah itu. Seperti kita meyakini bahwa Allah mempunyai zat, diri. Kita tidak pernah bertanya bagaimana diri Allah itu. Karena pembicaraan mengenai zat, pembicaraan mengenai sifat, cabang dari pembicaraan mengenai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian akidah atau perbedaan yang sangat mendasar antara manhaj salaf dengan manhaj khalaf mutakallimin dalam masalah ayat dan hadis-hadis sifat. Kita ambil contoh halaman 52. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini, yakni di dunia ini, pasti akan binasa, akan punah, fana. Segala sesuatu yang ada akan punah, dan akan kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini salah satu ayat dari ayat-ayat sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya mempunyai wajah. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah? Pertama, menetapkan
seperti yang Allah firmankan, wajah ya wajah, dan mengetahui artinya seperti yang kita kenal, dan meniadakan penyerupaan antara wajah Allah dengan wajah makhluknya, tidak sama. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Dia Allah tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu pun juga. Ia zatnya, dirinya, sifatnya, perbuatannya, nama tidak sama dengan makhluknya. Nama bisa sama. Manusia mempunyai wajah, Allah mempunyai wajah, namanya sama, wajah, hakikatnya berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Ahlus sunnah menetapkannya apa adanya. Bagaimana dengan yang menyalahi ahlus sunnah, yang menyalahi perjalanan para sahabat? Mereka tidak menetapkan Allah mempunyai wajah, tetapi mereka rubah ayat ini. Wajah ini mereka rubah dengan zat diri Allah. Terjadilah perubahan makna Al-Quran ini. Wajah mereka artikan dengan diri, bukan wajah. Ahlus sunnah tidak menetapkannya apa adanya. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah fitrahkan kepada mereka. Mereka ambil agama mereka dari Al-Quran dan Sunnah, dan mereka berjalan sesuai dengan fitrah mereka dan dengan akal mereka yang sahih, yang sehat, yang memiliki ketegasan, yang bersih, dan dengan bahasa mereka, karena Al-Quran dalam bahasa Arab. Oleh karena itu telah terjadi kekacauan pada ahli bid'ah ketika mereka merubah wajah Allah dengan arti diri Allah, menyalahi kaidah bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada halaman 56 dan 57, saya jelaskan situ. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Dan akan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Perhatikan ayatnya. Lafaz wajhu itu dengan huruf dhammah marfu'. Rabbik, Rabbi ba'nya kasrah majrur. Kemudian zu itu marfu' dhammah lagi. Berarti saya kira para pelajar kita tentu sangat tahu bahwa Dzul Jalali wal Ikram itu merupakan sifat bagi wajhu, bukan sifat bagi Rabbik. Karena kalau ini diterjemahkan dan akan kekal zat atau diri Allah, bukan wajah,
Maka harusnya bukan zu, tapi zil jalali wal ikram. Paham? Para pelajar tentu bisa menangkap. Kalau katakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Rabbmu dengan huruf dhammah, wajhu rabbika kasra ba'nya, dzu itu dhammah, berarti dzul jalali wal ikram kembali kepada wajah, dan akan kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ayat yang mulia ini jelas, tegas, terang menjelaskan bahawa salah satu sifat, yakni masuk sifat zat Allah atau sifat khabariyah Allah, sifat kabar, Allah memberitahukan di dalam Al-Quran bahawa Dia mempunyai wajah yang disifatkan dengan al-jalali wal ikram, dzul jalali wal ikram. Para sahabat dan tabi'in, mereka berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, tidak keluar sesuai dengan yang Allah firmankan. Ahli bid'ah tidak berjalan dengan itu. Mereka menyalahi, selain menyalahi fitrah mereka, selain fitrah mereka telah terjadi kerusakan di dalam fitrah mereka, dan mereka tidak mengambil agama mereka dari Alkitab dan Sunnah secara hakiki. Oleh karena itu Al-Quran dan Sunnah mereka tahrif, mereka rubah maknanya. Contohnya ayat yang mulia ini, mereka terjemahkan bukan wajah tapi zat atau diri. Itu lain lagi ayatnya. Allah mempunyai zat, jelas zat Allah. Kemudian Allah sifatkan bahawa Dia mempunyai wajah di dalam ayat yang mulia ini bersama ayat-ayat yang lain. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan ayat yang mulia ini tidak bisa ditakwil, dirubah wajhu artinya menjadi zat, karena akan menyalahi bahasa Arab itu sendiri. Yang Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Oleh karena itu salah seorang atau penulis kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah pada halaman 26 dan 27, lihat di kitab saya halaman 55. Dia menafsirkan wajah itu dengan zat. Perhatikan perkataannya, walaupun dalam ayat ini dikatakan wajah, yang dalam bahasa Arab artinya muka, tetapi sahabat-sahabat Nabi tidak repot soal itu, karena mereka tahu bahawa yang dimaksud dengan wajah dalam ayat ini ialah zatnya, sesuai dengan sastra Arab, di mana biasa dipakai perkataan yang menunjukkan juz, bagian, tetapi yang dimaksud adalah kulnya, yakni secara keseluruhannya. Ini tokoh mutakallimin di Indonesia, Malaysia, Brunei dan sekitarnya, yang mewakili yang lainnya, menerjemahkan, menafsirkan wajah dengan zat.
dan kitabnya sangat masyhur, terkenal. Bagi mereka yang tidak tahu bahasa Arab atau belum mengerti bahasa Arab dengan pengertian dan pemahaman yang benar, yang berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, di mana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas dan nyata, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab yang sangat fasih. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum, maka pasti mereka akan percaya saja dan menerima dengan pasrahnya, terkagum-kagum sambil mengangguk-anggukkan kepala, membenarkan apa yang ditulis oleh pengarang kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal pada hakikatnya perkataan tersebut yang merupakan keyakinan i'tiqad, menyalahi Alkitab, menyalahi As-Sunnah, menyalahi perjalanan salafun as-salihin, dan menyalahi kaidah-kaidah bahasa Arab tadi, yang sebetulnya tidak tersembunyi baginya bahasa atau sastra Arab. Tetapi apa yang membuatnya menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Arab kalau bukan terjadi kerusakan pada manhajnya? Kan jelas dia mengatakan bahwa wajah dalam ayat ini adalah zat, yang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak pernah menafsirkan wajah dengan zat di dalam ayat yang mulia ini, karena mereka orang Arab tulen dan mereka tidak perlu repot-repot menterjemahkan wajah dengan zat. Wajah adalah wajah. Ya, ini salah satu contohnya. Dan dari salah seorang pembesar mutakallimin di negeri kita ini dan sekitarnya, dan kitabnya cukup terkenal, dan di sini saya bawakan dan saya sanggah contoh yang lain pada halaman 59. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yakni Allah di atas arsy, dia bersemayam, yakni berada di atas arsy yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Kemudian firman Allah, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia istiwa di atas arsy. Surat Al-A'raf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang di beberapa tempat firman-Nya, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian dia istiwa di atas arsy. Di 6 tempat dalam Al-Quran. Saya jelaskan pada halaman 61.
Berarti ada 7 ayat di dalam Al-Quran yang secara tegas Allah memberitahukan bahwa Dia istiwa. Istiwa artinya berada di atas arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Maka Allah berada di atas sekalian makhluknya. Karena Allah bainun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Allah di atas sekalian makhluknya. Karena itu salah satu sifat Allah, Allah disifatkan dengan al-ulu, tinggi. Allah maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Dan Allah memilih sifat perbuatannya bahwa Allah bersemayam istiwa alal arsh. Sehingga wajib bagi setiap muslim dan muslimah, kalau ditanya di mana Allah, dia menunjuk ke atas, fis sama, di atas langit, yakni di atas arsy-Nya, sesuai dengan yang Allah beritahukan kepada makhluknya, kepada manusia, kepada jin dan manusia, kepada seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan seluruh makhluk berjalan sesuai dengan fitrahnya, mengenal Rabbnya, bahwa Rabbnya fis sama. Hatta hewan-hewan, kecuali sebagian manusia yang telah rusak fitrahnya seperti Fir'aun. Firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian thumma istawa 'alal 'arsy. Ahlus sunnah mengimani apa adanya. Istiwa, istiwa. Karena arti istiwa itu ala, berada di atas. Bagaimana dengan ahli bid'ah dari Jahmiyah dan Mu'tazilah? Dua firqah sesat ini, mereka telah merubah firman Allah istiwa menjadi istaula. Berarti terjemahannya bukan Allah bersemayam atau berada di atas arsy, tapi terjemahannya menjadi Allah menguasai arsy. Ini adalah perubahan secara besar-besaran terhadap ayat Al-Quran, persis seperti yang pernah dilakukan oleh guru besar mereka, yaitu Ahlul Kitab dari Yahudi. Dan kita lihat kaum mutakallimin pun seperti itu, mengatakan istaula, berkuasa. Padahal jelas Allah di 7 tempat dalam Al-Quran mengatakan bahwa Dia istiwa di atas arsy, yang menunjukkan menjadi kekhususan Allah, yang Allah telah menjelaskan kepada makhluknya bahwa Dia istiwa alal arsy. Kalau menguasai, maka Allah bukan hanya menguasai arsy, tapi Allah menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan seluruh alam semesta berada di bawah kekuasaan Allah.
Akan tetapi ketika Allah berfirman Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah ingin memberitahukan kepada kita bahawa Dia bersemayam istiwa 'alal 'arsy, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan serta ketinggiannya, tidak sama dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di 7 tempat dalam Al-Quran dengan tegas memakai lafaz istawa, istiwa. Belum lagi ayat-ayat yang lain yang nanti akan kita lihat. Dan begitulah cara beragamanya salafun as-salihin, dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, termasuk para imam, di antaranya al-Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan lain-lain ridwanullah alaihim jami'an. Adapun Jahmiyah dari firqah-firqah sesat dan yang mengikutinya telah merubah tadi istiwa menjadi istaula, dan ini jelas telah menyalahi Alkitab dan Sunnah dan perjalanan salafun salih. Di sini saya memberikan beberapa catatan pada halaman 61. Silakan lihat. yakni kembali kita melihat kepada bahasa Arab dengan mengikuti kaidah-kaidahnya dan perkataan para imam ahli bahasa, niscaya akan bertambah nyata dan jelas kebatilan dan kesesatan Mu'tazilah dan Jahmiyah bersama para pengikutnya yang telah merubah makna istiwa dengan istaula. Yang membawa kitabnya silakan lihat. Pertama, catatan pertama menurut bahasa Arab, di mana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang nyata dan jelas. Apabila kata kerja fi'il dimutaaddikan oleh huruf ala, thumma istawa 'alal 'arsy, sesudah kalimat istiwa ada huruf ala, maka tidak dapat dipahami kecuali berada di atas. Contohnya seperti firman Allah, wastawat 'alal judi, maka berhentilah, berlabuhlah kapal Nabi Nuh di atas bukit Judi. Di situ juga mempergunakan lafaz istawat. Apakah kita akan terjemahkan bahwa kapal Nabi Nuh menguasai bukit Judi? Tentu akan menyalahi bahasa. Kita akan terjemahkan wastawat 'alal judi, bahwa kapal Nabi Nuh itu berlabuh di atas bukit Judi. Ada kata kerja wastawat, kemudian ada huruf ala, dan itu dalam bahasa Arab tidak dapat tidak, itu menunjukkan berada di atas. Oleh karena itu ketika mereka Mu'tazilah, Jahmiyah menterjemahkan istiwa dengan istaula, jelas menyalahi bahasa Arab yang Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Inilah berbahayanya ketika mereka mengikuti filsafat Yunani yang pada saat itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga mereka mengadopsinya dan memasukkannya ke dalam Islam dan merubah ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa filsafat Yunani itu. Pada halaman 62, salah seorang imam ahli bahasa Arab yang bernama Abul Abbas Tha'lab pernah berkata, menterjemahkan istawa 'alal 'arsy
sama dengan adalah ala, yakni dia berada di atas, bukan bersama atau di bawah, tidak, ala. Berarti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu betul-betul Allah berada di atas arsy-Nya, di atas sekalian makhluknya. Tidak seperti perkataan Mu'tazilah dan Jahmiyah, Allah berada di mana-mana. Berarti Allah ada di pasar, berarti Allah ada di tempat-tempat yang tidak baik. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan dan sifatkan. Allah ba'inun min khalqihi, zatnya berada di atas sekalian makhluknya, tapi ilmu Allah meliputi segala sesuatunya. Kemudian Al-Imam Abul Abbas telah menjelaskan beberapa lafaz yang terkait dengan lafaz istiwa, mengatakan hadzal ladzi na'rifu min kalamil Arab. Inilah yang kami kenal dari perkataan orang-orang Arab. Berarti makna istiwa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan istawla sama sekali tidak pernah dikenal di dalam bahasa Arab. Arti istiwa itu istawla tidak pernah dikenal. Istawla itu diterjemahkan, istiwa itu diterjemahkan istawla, sama sekali tidak pernah dikenal di dalam bahasa Arab. Ini kata imam ahli bahasa Arab. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Khuzaimah di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, beliau mengatakan, maka kami beriman. Ini akidah. Kami beriman kepada kabar, yakni berita dari Allah Jalla wa'ala, bahwa sesungguhnya pencipta kami Allah istiwa di atas arsy-Nya. Kami tidak akan merubah firman Allah, dan kami tidak akan mengucapkan perkataan yang tidak pernah dikatakan Allah kepada kami, sebagaimana kaum Mu'attilah. Mu'attilah itu adalah kaum yang menghilangkan sifat-sifat Allah, seperti Jahmiyah yang telah mengatakan sesungguhnya Allah istawla. Lihat, mereka mengatakan sesungguhnya Allah istawla, menguasai arsy, bukan istiwa. Maka mereka telah merubah perkataan, yakni mereka merubah firman Allah yang tidak pernah dikatakan atau diperintah Allah kepada mereka, seperti perbuatan Yahudi tatkala mereka diperintah mengucapkan hittatun. Hittatun dalam Al-Quran itu artinya ampunkanlah dosa-dosa kami. Maka mereka orang-orang Yahudi mengucapkan hintah, 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 gandum, gandum, gandum. Mereka rubah hittatun menjadi hintah. Mereka Yahudi telah menyalahi perintah Allah Jalla wa'ala, maka seperti itulah Jahmiyah telah menyalahi perintah Allah. Karena mereka merubah ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian Allah katakan tsumma istawa 'alal 'arsy, di 6 tempat, jumlah semuanya di 7 tempat. Kemudian mereka rubah istiwa menjadi istawla, persis sama dengan perbuatan Yahudi ketika Allah memerintahkan mereka mengucapkan hittatun, mereka ganti menjadi hintah, 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 gandum, gandum, gandum. Karena orang Yahudi, seperti pembahasan kita pada bulan yang lalu, pada majelis yang pertama, di mukaddimah yang pertama dan kedua, adalah termasuk orang-orang pertama yang melakukan tahrif, perubahan terhadap kitabullah, Al-Quran, Taurat dan Injil. Kedua, catatan kedua pada halaman 63. Silakan lihat. Lagi perkataan imam ahli bahasa Arab, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Al-A'rabi.
bukan Ibnu Arabi, Al-A'rabi, A'rabi. Telah berkata Ibnu Arfah di kitabnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap firqah sesat Jahmiyah. Jahmiyah itu adalah sebuah firqah sesat yang meniadakan bukan hanya sifat Allah, tapi nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Mereka juga yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Mereka juga yang mengatakan bahwa surga dan neraka tidak kekal. Mereka juga yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh Mu'tazilah, yang kemudian ditaklidi oleh kaum mutakallimin dari zaman ke zaman sampai pada hari ini. Ibnu Arfah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Daud bin Ali, ia berkata, kami pernah bersama Ibnul A'rabi, lalu datanglah seorang bertanya kepada beliau, apa makna firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Jawab Ibnul A'rabi, dia Allah di atas arsy, sebagaimana yang dia katakan. yakni makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu seperti yang Allah katakan, karena makna istiwa itu berada di atas. Orang itu berkata membantahnya, "Hai Abu Abdullah, sesungguhnya maknanya itu tidak lain melainkan istaula, yakni Allah menguasai arsy, bukan berada di atasnya." Kelihatannya orang ini terpengaruh dengan Jahmiyah saat itu. Maka Ibnul Arabi berkata kepada orang itu, membentaknya, "Diam kau." Jadi diam kau. Yani kau bukan ahlinya bahasa Arab. Aku adalah ahli bahasa Arab. Apa? Tidak dapat dikatakan istaula menguasai atas sesuatu sampai dia mempunyai lawan. Kemudian apabila salah satu dari keduanya mengalahkan yang lain, maka ketika itu dapat dikatakan kepada yang menang atau yang mengalahkan lawannya, istaula, dia menguasai. Nah, berarti kalau kita terjemahkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu dengan istaula, menguasai, berarti istaula itu dalam bahasa Arab harus berhadapan dua harus berhadapan. Lalu Allah berhadapan dengan siapa sehingga Allah mengalahkannya, sehingga akhirnya Allah menguasai arsy? Tidak bisa dikatakan istaula kecuali ada lawan, dan setelah mengalahkan baru dikatakan istaula. Itu secara bahasa Arab. Oleh karena itu ketika orang itu mengatakan, "Wahai Abu Abdullah, makna istiwa itu istaula," maka kata Ibnul Arabi, "Uskut, diam kau, diam. Yani jangan masuk ke dalam bab ini. Ini bab yang ahlinya, orang yang ahlinya akan berbicara. Tidak dikatakan istaula kecuali dia mempunyai lawan, lalu terjadi pertandingan dan salah satu mengalahkan yang lain, maka baru dikatakan istaula dalam lughatul Arab." Alangkah rusaknya, batilnya, sesatnya ketika istiwa diganti dengan istaula itu. Berarti Allah bertanding dulu untuk menguasai arsy. Kepada dan dengan siapa Allah bertanding? Karena itu Al-Imam Ibnul A'rabi mengatakan, "Diam, jangan ngomong, kau tidak mengerti." Itu maknanya, diam. Engkau tidak tahu makna istiwa dan istaula. Ini imam ahli bahasa Arab, bukan orang main-main. Ini imam ahli bahasa Arab pada zaman dahulu. Ya, dia mengatakan seperti itu. Ya. Nah, kemudian pada halaman 65 Allah mengulang lagi ayat
tapi dengan lafaz yang lain, firman yang lain yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit, yakni di atas arsy-Nya, zatnya, dan itu fitrah yang Allah fitrahkan manusia. Tanyakan kepada diri kita, bahkan kepada seluruh manusia, ketika dia mengatakan ya Allah, kemana hatinya? Ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, atau ke atas? Kalau dia jujur, dia akan jawab bahwa hatinya ke atas. Ini menunjukkan bahwa Rabbul Alamin telah memfitrahkan manusia mengetahui zat Rabbnya berada di atas. Persis seperti yang Allah firmankan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Namun ketika kita menyalahi cara beragama para sahabat, maka terjadilah kerusakan di dalam beragama kita. Tidak dapat tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. Apakah kamu merasa aman terhadap zat yang di atas langit, bahwa dia akan menenggelamkan kamu ke dalam bumi, maka tiba-tiba bumi itu bergoncang? Ataukah kamu memang merasa aman terhadap zat, yakni Allah yang di atas langit, bahwa dia akan mengirim kepada kamu angin yang mengandung batu kerikil, maka kamu akan mengetahui bagaimanakah ancamanku. Surat Al-Mulk ayat 16 dan 17. Al-Imam Ibn Khuzaimah di kitab Tauhidnya mengatakan, bukankah dia telah memberitahukan kepada kita, wahai orang yang berakal, wahai orang yang berakal, bukankah Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, dalam dua ayat ini sesungguhnya dia Allah di atas langit. Karena Allah katakan, aamintum man fis sama ay yakhsifa, aamintum man fis sama ay yursila. Man kembali kepada Allah, ay yakhsifa ay yursila, domirnya huwa, dia siapa? Ahli bid'ah celaka menerjemahkannya malaikat, merubah ayat ini, padahal kata ganti dia itu kembali kepada dia sama dengan adalah Allah. Oleh karena itu para ulama mengatakan seperti ini. Ibnu Khuzaimah kemudian telah berkata, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang sebagian manusia menyandarkan akidahnya Asy'ariyah, padahal Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri telah mengatakan di kitabnya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, setelah beliau membawakan ayat tadi dalam surat Al-Mulk, dia mengatakan di atas langit adalah arsy, jadi arsy di atas langit, makhluk yang paling tinggi. Maka tatkala arsy berada di atas langit, Allah berfirman, aamintum man fis sama, karena sesungguhnya Allah istiwa di atas arsy yang berada di atas langit, dan setiap yang tinggi itu dinamakan langit. Maka arsy berada di atas langit, bukan yang dimaksud ketika Allah berfirman aamintum man fis sama, yakni seluruh langit, tetapi yang Allah maksudkan adalah arsy yang berada di atas langit, yakni Allah berada di atas arsy-Nya. Tegas sekali Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, mengimani bahwa makna ayat yang mulia ini adalah Allah berada di atas langit, maknanya Allah berada di atas arsy-Nya, karena di atas langit adalah arsy,
dan Allah di atas arsy yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Halaman 57 ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, para malaikat, takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka, yang berada di atas mereka, dan mereka mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Lagi-lagi dikembalikan kepada bahasa Arab. Kata ulama, lafaz fauqa apabila dimajrur, dikasrah dengan huruf min dalam bahasa Arab menunjukkan ketinggian tempat, bukan ketinggian martabat. Allah berfirman, yakhafuna rabbahum. Mereka, para malaikat, sangat takutnya kepada Allah Rabb mereka. Min fawqihim, min fawqihim, min fawqihim, yang berada di atas mereka, tempatnya di atas mereka, di atas kalian makhluknya. Karena Allah tidak bersama makhluknya, kecuali dari sebagian ajaran sesat, paham ittihadiyah, al-uluhiyah. Allah mengatakan bahwa Allah bersama mereka, bersama diri mereka. Ini adalah ajaran kufur, dan lebih kufur dari ahlul kitab. Allah terpisah dari makhluknya, Allah tidak bersama makhluknya, Allah tidak berada di bawah makhluknya, tapi Allah terpisah dari makhluknya dan berada di atas makhluknya, zat Allah. Karena itu kata ahli bahasa, ketika ada huruf min majrur sebelum huruf fauqa, maka itu menunjukkan ketinggian tempat, bukan martabat. Kalau martabat jelas Allah maha tinggi, maha mulia, maha besar, dan lain sebagainya. Tapi ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas para malaikatnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka, para malaikat, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Ayat yang lain masih pada halaman 67, kemudian halaman 68. Perhatikan kisah Fir'aun bersama Musa. Berkata Fir'aun, wa qala Fir'aun ya Haman nubni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Berkata Fir'aun kepada ketua menterinya, namanya Haman, hai Haman, buatkanlah untukku satu bangunan yang tinggi, satu bangunan yang tinggi, supaya aku dapat mencapai jalan-jalan, yaitu jalan-jalan menuju ke atas, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa, karena sesungguhnya aku mengira dia telah berbohong. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi yang mulia Musa alaihi salatu wassalam telah memberitahukan kepada Fir'aun Allah di atas langit. Ketika Fir'aun bertanya, di mana Allah? Di atas. Oleh karena itu Fir'aun, karena kekufurannya, kesombongannya, kedurhakaannya,
memerintahkan kepada menterinya, buat bangunan yang tinggi, saya mau melihat Tuhannya Musa. Itu kan menunjukkan bahwa Musa alaihi salatu wassalam telah memberitahukan Allah ada di atas. Sebab kalau Musa mengatakan Allah ada di diri kita, Allah ada di mana-mana, tentu Fir'aun akan mencari ke pasar-pasar Bani Israel, ke rumah-rumah Bani Israel, ke istananya dan lain sebagainya. Tapi Musa mengatakan Allah fis sama, Allah zatnya ada di langit. Maka dengan sombongnya Fir'aun mengatakan, hai Haman, buatkan bangunan yang tinggi agar aku dapat mencapai jalan ke atas, ke langit, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin dia bohong ini. Gitu. Oleh karena itu para ulama, lihat halaman 69 menafsirkan ayat yang mulia ini. Di antaranya Al-Imam Ibn Khuzaimah, perkataan Fir'aun, sesungguhnya aku menyangka dia itu telah berdusta, terdapat dalil sesungguhnya Musa telah memberitahukan kepada Fir'aun bahwa Rabbnya Allah Jalla wa'ala berada di tempat yang tinggi dan di atas. Itu pertama. Kedua, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lagi, yang banyak yang menyandarkan kepada beliau bermadhab dengan madhab Asy'ariyah, mengatakan di kitabnya Al-Ibanah, setelah membawakan ayat tentang Fir'aun tadi, beliau mengatakan Fir'aun telah mendustakan Musa. Perhatikan, Fir'aun telah mendustakan Musa tentang perkataan Musa, sesungguhnya Allah berada di atas langit, yang menunjukkan bahwa Musa berkata kepada Fir'aun, Allah di atas langit, di sana, di atas arsy-Nya. Kemudian Al-Imam Ad-Darimi, yang namanya Utsman bin Sa'id, di kitabnya Ar-Raddu 'ala Al-Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah, setelah membawakan ayat tadi, beliau mengatakan di dalam ayat ini terdapat keterangan yang sangat jelas dan dalil yang nyata bahwa Musa telah mengajak Fir'aun mengenal Allah. Sesungguhnya Allah berada di atas langit. Tidakkah engkau perhatikan perkataannya? Sesungguhnya aku menyangka dia itu telah berdusta. Yakni tentang perkataan Musa, sesungguhnya di atas langit itu ada Tuhan Allah. Kemudian Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan, maka ayat ini menunjukkan sesungguhnya Musa telah mengatakan kepada Fir'aun, Tuhanku di atas langit, sedang Fir'aun menuduhnya berdusta. Dan begitulah para ulama, karena ayat tadi jelas sekali alangkah kufurnya dan durhakanya Fir'aun dan rusaknya fitrahnya ketika dia menyangkal Allah berada di atas langit, ketika dia mendustakan Musa bahwa Allah di atas langit, yakni ketika Musa mengatakan kepada Fir'aun, Allah di atas langit, zat Allah di atas sana, bersama di atas arsy-Nya, Ar-Rahman wal arsy istawa, maka Fir'aun mendustakannya, maka rusaklah. Jadi di antara orang-orang pertama yang mendustakan zat Allah di atas langit adalah Fir'aun, yang selebihnya mengikuti sunnahnya Fir'aun. Kemudian pada halaman 70 saya membawakan sebuah hadis yang sangat besar, lagi sangat agung serta sangat mulia, yang kita kenal dengan hadis jariyah, seorang budak perempuan. Dan hadis ini hampir rata-rata para imam ahlul hadis meriwayatkannya. Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta, Imam Ahmad di Musnadnya, Al-Imam Asy-Syafi'i di kitabnya Al-Risalah,
Al-Imam Al-Bukhari di luar kitab sahihnya, Al-Imam Muslim di kitab sahihnya, Al-Imam Abu Daud, dan banyak sekali para imam ahlul hadis, hampir rata-rata, karena mereka semuanya ahlus sunnah wal jamaah, berjalan di atas manhaj salaf, meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang budak perempuan, faqala laha aina Allah, di mana Allah. Ini menunjukkan disyariatkannya bertanya aina Allah, tidak salah. Tentu kita tidak mengumbar-ngumbar pertanyaan seperti itu terhadap orang-orang yang tidak atau belum mengerti, tapi diajarkan, dan manusia akan berjalan sesuai dengan fitrahnya. Selama fitrahnya itu tidak dirusak oleh ajaran-ajaran sesat, dia akan menerima bahwa Allah fis sama. Maka serta-merta perempuan itu menjawab qalat fis sama. Lihat pertanyaannya, jawabannya fis sama, di atas langit. Huruf fi di sini maknanya ala. Fis sama ay ala sama. Seperti firman Allah, fasihu fil ard, berjalanlah kamu di muka bumi, bukan di dalam bumi. Fasihu fil ard, fi di situ maknanya ala, fasihu alal ard maknanya. Ini fis sama ay ala sama, di atas langit. Di atas langit ada arsh. Tadi telah diberitahukan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala di kitabnya Al-Ibanah. Fis sama. Qala, maka Nabi SAW bertanya lagi kepada budak perempuan itu, man ana, siapa saya? Qalat anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Qala a'atiqha fa innaha mu'minah. Nabi SAW bersabda, merdekakan dia karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Ini seorang budak perempuan tahu tentang akidah yang sangat agung, akidah yang sangat besar, bahkan termasuk sebesar-besar akidah Islamiyah, meyakini, mengimani sifat Allah istiwa 'alal 'arsy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena Allah telah fitrahkan seluruh makhluknya berdasarkan ini, kecuali sebagian dari mereka yang telah rusak fitrahnya seperti Fir'aun. Langsung perempuan itu menjawab, fis sama. Dari mana? Perempuan pengembala kambing yang tinggal di gunung, dari mana dia tahu? Jawabannya pertama, masyarakat ketika itu akidahnya bersih. Yang kedua, dia belajar dari tuannya yang mengajarkannya. Yang ketiga, dia berjalan sesuai dengan fitrahnya. Tentu wanita ini kan jarang, mungkin hampir-hampir tidak hadir di majelis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Orang yang tinggal di desa, di kampung, tahu akidah yang besar. Tapi zaman kita, orang yang tinggal di kota dan mempunyai gelar sederet, rusak akidahnya, tidak tahu tentang ini. Bahkan sebagian dari mereka tegas jelas membantah dan memustahilkan bahwa Nabi SAW pernah bertanya. Bagaimana kita memustahilkan sesuatu tanpa pembuktian ilmiah? Harus ada pembuktian ilmiah. Tidak boleh serampangan, sembarangan. Karena ketika kita membantah hadis ini, maka pada waktu yang sama kita berhadapan dengan bala tentara para ulama, berhadapan di ramai ini semua. Kita sendirian. Berani kita? Ini para imam, ada Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, imam kibar, para pembesar imam di dalam Islam.
yang meriwayatkan dan mensahihkan hadis ini, kemudian kita tolak hadis ini, maka kita harus berhadapan dengan mereka. Dan kita harus punya bukti ilmiah, tidak semata-mata mustahil. Yani seolah-olah menimbulkan kesan bahwa akan keberadaan Tuhan di satu tempat, ini syubhat. Karena kalau yang dikatakan tempat bersama makhluk di bawah arsy dan di bawah ini, maka Allah tidak berada di bawah arsy, tidak bersama makhluknya, dan tidak di bawah makhluknya. Tapi Allah di atas makhluknya. Salah seorang tokoh mengatakan, lihat halaman 71, Nabi sering menguji pemahaman umat tentang Tuhan. Ini pun perlu dipertanyakan dalil dan hujjah. Namun beliau tidak sekalipun bertanya aina Allah. Lihat perkataannya. Namun beliau tidak sekalipun bertanya aina Allah, padahal telah ada hadisnya. Tertolaklah riwayat yang menggunakan redaksi itu. Bagaimana dia bisa mengatakan tertolak padahal telah diriwayatkan oleh para imam? Suatu hal yang mustahil baginya, bagi Allah, dan mustahil pula diucapkan Nabi. Dengan alasan serupa, para ulama bangsa kita enggan menggunakan kata ada bagi Tuhan, tetapi mereka menggunakan istilah wujud. Nah, kalau wujud itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, artinya apa? Ada. Itu sanggahan. Sesingkat itu. Para pembaca tidak disuguhkan alasan ilmiah, pembuktian ilmiah. Kenapa dia menolak? Kenapa memustahilkan? Kenapa dia mengatakan karena ia menimbulkan kesan keberadaan Tuhan di satu tempat? Tidak dijelaskan tempat yang mana. Kalau tempat yang dia maksud di bawah arsy, jelas Ahlus Sunnah tidak mengatakan seperti itu. Bukan itu yang dimaksud. Allah tidak bersama makhluknya, dan Allah tidak berada di bawah makhluknya, dan Allah tidak bersama makhluknya, dan Allah tidak berada di bawah makhluknya, dan Allah tidak berada di mana-mana. Kalau itu yang dimaksud, iya benar. Tetapi kalau yang dimaksud adalah Allah ba'inun min khalqihi, kalau yang dimaksud dengan tempat adalah di atas sekalian makhluknya, itu hak. Itulah akidah Ahlus Sunnah. Dan kelihatannya dia tidak paham ini. Tidak bisa membedakan tempat yang satu dengan tempat yang lain. Allah berada di atas sekalian makhluknya. Makhluk yang tertinggi adalah arsy. Kan Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy, dia bersemayam. Arsy paling tinggi, paling besar. Yang lainnya di bawah arsy. Allah di atas arsy. Kalau yang dimaksud adalah Allah di bawah arsy bersama makhluknya, iya, batil itu. Ahlus Sunnah tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan itu adalah perkataan ahli bid'ah. Ini syubhatnya orang-orang yang menolak ini.
Kalau kita katakan Allah ada di pertanyaan di mana Allah, berarti itu menimbulkan kesan Allah ada di tempat. Tanya tempat yang mana? Tempat antum atau di luar makhluk? Kalau bersama antum jelas batil. Allah zatnya tidak bersama manusia. Allah zatnya tidak bersama makhluknya. Allah zatnya tidak berada di luar di bawah makhluknya. Tidak. Zat Allah berada di atas makhluknya, di atas sekalian makhluknya, terpisah dari makhluknya. Karena itu Ahlus Sunnah mengatakan bainun min khalqihi. Bainun, terpisah dari makhluknya. Dan Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak berkeperluan kepada makhluknya. Semua makhluk berkeperluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah ini syubhatnya. Syubhatnya. Dia tidak menyuguhkan mana bantahan ilmiahnya. Hanya perkataan seperti itu saja tertolak. Nah, ini perlunya masyarakat kaum muslimin Indonesia belajar tentang akidah Islamiyah dari para imam mereka dan mengetahui dalil dari Alkitab dan Sunnah, agar mereka tidak serta-merta menolak sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di sini ada beberapa catatan saya dalam membantah perkataan di atas, cukup panjang. Kemudian pada halaman 75 juga tentang sifat-sifat Allah. Allah mempunyai dua tangan yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Saya jelaskan hadis-hadisnya. Cukup panjang. Kemudian sampai halaman 83. Kemudian halaman 84 sampai akhir muqaddimah ketiga, yaitu halaman 111, saya membawakan beberapa hadis tentang sifat-sifat Allah, sebagiannya, agar kita mengetahuinya. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka belum sempat saya membacakannya. Barangkali pada pertemuan yang akan datang di majlis ini, di Masjid Riyadhus Shalihin, yang mudah-mudahan kita dapat belajar sedikit demi sedikit tentang akidah salaf. Barangkali ini InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan untuk membaca hadis-hadis ini, menamatkan muqaddimah yang ketiga. Barangkali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.